Biasanya, jika bangunan telah berdiri bagus, orang yang melihat sepintas atau tidak sepintas akan bertanya bukan mandornya siapa, tapi biasanya bertanya arsiteknya siapa. Padahal bertanya siapa mandornya, siapa kepala tukangnya adalah pertanyaan yang menurut saya tidak kalah penting. Hai semuanya, khususnya mahasiswa yang belajar arsitektur atau arsitek muda, saya Priyo Harsono. Hari ini saya akan berbagi kepada Anda untuk mengenal kategori mitra kerja arsitek, khususnya dalam posisi yang biasa kita kenal sebagai mandor project. Pengetahuan ini saya harap bisa bermanfaat agar kita terhindar dari gagal proyek, dan ini bisa menentukan jalan nasib menuju impian mahasiswa atau arsitek muda menjadi arsitek beneran. Jangan lupa subscribe, komen, dan aktifkan tanda lonceng agar saya makin semangat membuat konten dan channel ini makin berkembang. Saya mulai dengan 4 tipe mandor, dari tipe yang saya susun berdasarkan abjad A, B, C, dan D. Saya ingin mungkin Anda juga bisa beri komen agar bisa menambahin nantinya tipe E, F, G, dan seterusnya. Banyak terjadi di proyek berlatar belakang pertimbangan efisiensi biaya, baik klien, personal, atau company, baik renovasi maupun membangun dari nol, tidak menggunakan jasa desain arsitek, tidak menggunakan jasa kontraktor. Saya biasa sebut proyek ini dengan proyek-proyek swaklola, di mana klien langsung menunjuk mandor atau kepala tukang untuk merealisasikan. Bagi saya, mandor atau kepala tukang adalah mitra kerja strategis. Tanpa mereka, ide desain tidak bisa terrealisasikan. Saya minta maaf jika nanti apa yang saya kategorikan ini menyinggung beberapa orang, barangkali karena menyebut nama. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Tipe yang pertama adalah tipe A, tipe asik. Saya sebut nama saja. Mandor saya ada yang bernama Pak Dayat. Usianya sudah di atas 65 tahun yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Memiliki jam terbang yang sudah sangat tinggi, mulai dari rakyat biasa hingga mantan presiden. Dia telah bantuin. Karya beliau ini banyak tersebar di wilayah Jabodetabek. Yang bikin asik dengan Pak Dayat ini antaranya adalah, pertama, beliau suka bagi tips dan trik lapangan. Dia kayak kamus lapangan yang berjalan, enak buat diajak diskusi, mencari solusi. Yang kedua, meski beliau ini sangat kaya pengalaman, kebiasaannya nggak mau bekerja tanpa didasari gambar kerja. Kalau ada klien datang ke dia, suka juga ngerekom kita sebagai arsitek, alias bisa jadi agen marketing yang baik bagi arsiteknya. Yang ketiga, kalau pas saya keteter gambar di tengah jalan, biasanya beliau bilang gini, dia kasih kertas, udah Mas Priyo, coret-coret tangan saja, yang penting saya ada pegangan buat di lapangan. Sekali lagi, gimana nggak asik nih punya mitra kerja yang meskipun sudah senior seperti ini. Tipe kedua, tipe B, tipe basic. Saya sebut namanya Endang. Dia asal Malangbong, pendidikan terakhirnya SMP, bekerja bareng sejak tahun 2007 kalau saya tidak salah ingat. Dia ini rajin minta gambar lapangan, lumayan kritis atau teliti dalam membaca gambar, nurut dengan arsitek, bahkan jika gambar saya salah, dia kasih tahu saya. Di mata saya, karya tim di bawahnya selalu rapi. Hanya sulitnya diajak belajar teori atau hanya belajar basic komputer seperti Excel misalnya untuk membuat dia naik kelas, dan tapi masalahnya belum termotivasi. Tapi kalau soal praktek lapangan saya sudah angkat jempol untuknya.
Tipe ketiga adalah tipe C, cukupan capek. Yang ini jujur tanggung jawab, tapi terkadang terlalu pede buat mengerjakan semuanya tanpa merasa perlu gambar atau desain. Dia suka improvisasi kelebihan, over, tanpa konsul sama saya. Kemudian doyan kasbon alias ngutang. Di ujung kadang kasbon dah over limit, meski akhirnya ya tetap bayar. Susah ngerti dan nggak teliti baca gambar. Kemudian bahkan tahu kalau gambar itu salah, tapi tetap lempeng saja dia garap. Tipe keempat adalah tipe D, duile, gitu ya, tipe duile. Gitu ya. Nah, yang ini amit-amit ya, berani ngutil material project, bawa material project, berani markup laporan absensi, markup belanja material. Kalau ngutang ke warung proyek nggak bayar, ngerasa lebih pengalaman, jadinya agak sulit diajak diskusi. Nggak teliti baca gambar lapangan, ngomong negatif di belakang tentang mitra projectnya. Kadang bikin sabotase kerjaan mitranya, biar lain kali dia yang dapetin kerjaan. Kemudian suka melimpahkan kesalahan pada pihak lain. Kerjaannya kadang belum kelar, tapi dengan entengnya pamit dari proyek. Kesel nggak ya? Jadi gimana kalau nggak duile ini, tipe mandor atau kepala tukang macam ini? Ya, sebagus apapun desain kita sebagai arsitek atau mahasiswa, para mandor dan kepala tukang yang benar-benar dan beneran akan sangat menentukan kualitas eksekusi di lapangan. Apalagi jika organisasi proyek kita masih sederhana. Menurut saya ini sangat penting jika Anda, mahasiswa dan arsitek muda, benar-benar bermimpi untuk menjadi arsitek beneran.